Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulita Skar Ayu Rimangsari dengan NPM 105021176 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya. Tidak lupa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ririn selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah banyak membimbing saya dalam proses pembuatan KTI ini. Selanjutnya, saya kelompok 1 dengan tema pendidikan. Berikut ada nama anggota kelompoknya. Yang pertama ada Rahmawati Hasan, lalu yang kedua ada Naila Khansa Kamila, yang ketiga ada saya sendiri, Nurulita Skar Ayu Rimbangsari, lalu ada Felicia Safa Putri Firdaus, dan Tanesha Lufita Syaharani dengan NPM terlampir. Kata ini saya memilih judul Pengaruh COVID-19 terhadap pembelajaran online siswa dan siswi sekolah menengah atas di Bandung dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Dalam KTI saya terdapat 4 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, yang ketiga bab analisis dan pembahasan, dan yang keempat bab 4 kesimpulan dan saran. Dalam bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Lebih dari 1 tahun lamanya, negara Indonesia dilanda pandemi COVID-19. COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, dan ini mempengaruhi semua sektor kehidupan manusia mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan juga dunia pendidikan. Akibat dari COVID-19 bagi dunia pendidikan adalah terjadinya penutupan sekolah. Tetapi sistem pendidikan di Indonesia telah mempersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran online. Siswa memerlukan fasilitas meliputi gadget, komputer, handphone Android yang terkoneksi dengan internet untuk mengikuti pembelajaran online. Dalam pembelajaran online di masa pandemi ini, tentunya pertemuan antara satu dan lainnya akan dibatasi, baik guru maupun murid. Biasanya murid sekolah menengah atas ini mengalami kondisi yang kurang baik dikarenakan rasa bosan yang berlebihan karena pembelajaran online menyebabkan mereka tidak bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah. Ini akan berpengaruh pada kesehatan mental mereka. Tingkat stres yang dihadapi oleh anak-anak usia sekolah menengah atas tentunya akan menyebabkan pengaruh yang kurang baik bagi dirinya, dan hal lain akan menyebabkan menurunnya motivasi belajar. Ini berhubungan dengan psikologis mereka. Lalu terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat siswa dan siswi sekolah menengah atas merasa nyaman dengan sistem pembelajaran online. Lalu, bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembelajaran online atau dalam jaringan dapat mempengaruhi kesehatan mental siswa dan siswi sekolah menengah atas. Selanjutnya ada bagaimana sudut pandang para pendidik atau guru dalam hal ini dan bagaimana cara menyikapinya. Dan yang terakhir adalah mengapa motivasi belajar anak pada sistem pembelajaran online ini mudah sekali menurun. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya, ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui cara membuat siswa dan siswi sekolah menengah atas merasa nyaman dengan sistem pembelajaran online. Lalu yang kedua, untuk mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembelajaran online atau dalam jaringan dapat mempengaruhi kesehatan mental siswa dan siswi sekolah menengah atas. Yang ketiga, untuk mengetahui sudut pandang para pendidik atau guru dalam hal ini dan cara menyikapinya. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui bagaimana mengapa motivasi belajar anak pada sistem pembelajaran online atau dalam jaringan ini mudah sekali menurun. Lalu terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi dua menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19 dan bagaimana pengaruhnya pada kesehatan mental anak usia sekolah menengah atas. Dan karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana para pendidik seharusnya melakukan kegiatan belajar yang menarik agar peserta didik tidak cepat merasa bosan. Lalu manfaat praktisnya diharapkan dapat memberi pengetahuan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran online atau dalam jaringan. Juga memberi pengetahuan tentang dampak pembelajaran online terhadap kesehatan mental anak usia sekolah menengah atas. Lalu bab 2 landasan teori, yang di sini terdapat definisi-definisi dari bab 2 sendiri, yaitu yang pertama, definisi pengaruh. Pengaruh menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada dan timbul dari suatu orang atau benda yang ikut membentuk watak kepercayaan atau perbuatan seseorang. Lalu definisi COVID-19, itu merupakan jenis virus baru yang ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Sehingga penyakit ini disebut atau dikenal juga dengan sebutan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 menurut WHO.
Definisi pembelajaran online, pembelajaran daring atau online learning merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan dalam dan dengan bantuan jaringan internet, gadget, dan aplikasi. Dan yang terakhir adalah definisi kesehatan mental, yaitu kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Ini menurut WHO juga. Lalu bab 3 pembahasan, analisis dan pembahasan. Selanjutnya ada fenomena pengaruh COVID-19 terhadap pembelajaran online siswa dan siswi sekolah menengah atas di Bandung dan dampaknya terhadap kesehatan mental. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran online, namun kenyataannya pendidikan formal di Indonesia sebelumnya lebih didominasi dengan pembelajaran langsung atau tatap muka. Sistem pembelajaran online ini menjadi solusi proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 untuk semua jenjang pendidikan termasuk anak sekolah menengah atas. Pembelajaran online yang terjadi secara tiba-tiba ini berdampak pada hasil belajar siswa. Adanya pembatasan kegiatan di sekolah mengikuti kebijakan dari pemerintah akibat pandemi COVID-19 yang semula seluruh kegiatan belajar mengajar diadakan dengan bertatap muka, sekarang beralih menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Study from home atau pembelajaran online ini dilakukan dengan tujuan agar meminimalisir dampak dari virus corona dan akan memutus rantai penyebaran COVID-19. Lalu ada analisis data, yang pertama ada diagram kelas, ini mayoritas diisi oleh kelas 12, selanjutnya jenis kelamin juga mayoritas diisi oleh jenis kelamin perempuan. Selanjutnya ada tabel asal sekolah, ini disusun berdasarkan presentasi terbanyak, yaitu di SMA Negeri 9 Bandung. Nah, selanjutnya ada pernyataan saat pembelajaran online, saya memahami apa yang guru sampaikan. Ini sebagian besar menjawab di netral. Pernyataan ini berarti mereka netral atas jawabannya, atas pernyataannya. Selanjutnya, menurut saya pembelajaran online lebih menyenangkan dibandingkan dengan belajar secara langsung di kelas. Ini sebagian besar menjawab tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Lalu selanjutnya, belajar secara online membuat diri saya menjadi lebih semangat. Ini mayoritas menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu diagram selanjutnya ada media yang paling sering digunakan dalam pembelajaran online, ini banyak sekali yang menjawab di media Zoom meeting. Lalu selanjutnya ada pernyataan, saya merasa kesulitan dengan pembelajaran online ini, mayoritas menjawab netral terhadap pernyataan tersebut. Lalu ada pernyataan banyak kendala yang dihadapi selama pembelajaran online seperti koneksi internet tidak stabil dan gadget yang kurang mendukung. Nah, ini sebagian besar menjawab di setuju terhadap pernyataan tersebut. Selanjutnya ada pernyataan, saya akan lebih senang dan lebih fokus dengan pembelajaran secara tatap muka dibanding pembelajaran online. Ini mayoritas menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Selanjutnya ada, saya mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru saya selama pembelajaran online dengan maksimal. Ini mayoritas menjawab netral terhadap pernyataan tersebut. Dan selanjutnya, saya merasa kesulitan dalam memulai dan mengerjakan suatu tugas dalam pembelajaran online. Ini mayoritas juga menjawab netral terhadap pernyataan tersebut. Lalu selanjutnya, terkadang saya merasa tidak mampu dan kehilangan semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang merupakan bagian dari pembelajaran online. Ini mayoritas menjawab di setuju terhadap pernyataan tersebut. Selanjutnya ada diagram, merasa pembelajaran online tidak efektif, itu mayoritas menjawab mungkin terhadap pernyataan tersebut. Nah, selanjutnya menurut saya pembelajaran secara online membosankan karena kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Ini mayoritas menjawab setuju dengan pernyataan tersebut. Selanjutnya, saya merasa stres karena pembelajaran online ini yang hanya di rumah dan tidak berinteraksi dengan teman ataupun guru di sekolah. Ini mayoritas menjawab di setuju terhadap pernyataan tersebut. Selanjutnya ada diagram, berapa lamakah Anda melaksanakan pembelajaran secara online? Sebagian besar yang menjawab ini di waktu 3-4 jam. Lalu selanjutnya, saya merasa kurang puas dengan hasil belajar saya selama pembelajaran online ini. Itu mayoritas menjawab di netral. Selanjutnya ada terkadang saya merasa cemas dan dengan banyaknya tugas dalam pembelajaran online ini, banyak sekali yang menjawab di sangat setuju terhadap pernyataan tersebut. Dan lalu saya merasa tidak percaya diri melihat teman-teman yang lain terlihat sangat ambisius dalam pembelajaran online ini. Ini banyak sekali yang menjawab di setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu di sini ada kajian Islam. Ada Quran Surah Al-Baqarah,
ayat 155 sampai 157 dan hadis riwayat muttafaqun alaih dan hadis riwayat Tirmizi. Kalau jika Quran Surat Al-Baqarah ini artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu hadis riwayatnya, berdoa kepada Allah, Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, doa itu memiliki keutamaan dan menjadikannya sebagai otak ibadah. Ketika ditimpa kesusahan, beliau berdoa, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha agung dan bijaksana, tidak ada Tuhan yang memiliki arasy yang agung, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan arasy yang mulia. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selanjutnya, hasil penelitian. Setelah melakukan penelitian menggunakan metode analisis data kuantitatif melalui Google Form dan mendapat respon dari sebanyak 109 responden siswa menengah atas di Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya COVID-19 di Indonesia ini banyak sekali hal yang terhambat dalam pelaksanaannya, terutama di dalam bidang pendidikan di mana semua kegiatan belajar mengajar jadi dilakukan secara online. Hal ini banyak menuai kontra di kalangan siswa dan siswi sekolah menengah atas, karena banyak sekali dari mereka yang berpendapat bahwa pembelajaran online ini banyak merugikan. Pembelajaran online akibat pandemi juga dinilai banyak sekali hambatannya seperti kendala jaringan atau koneksi internet, gadget yang tidak mendukung, dan ada pula yang terkendala finansial hingga tidak bisa membeli kuota untuk belajar. Pandemi ini juga membuat tidak sedikit siswa sekolah menengah atas merasa jenuh, bosan, stres, dan cemas dengan ketidakefektifan sistem pembelajaran yang pada saat ini hampir diterapkan di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, yang mana jika terus-menerus dibiarkan akan menyebabkan kesehatan mental para siswa terganggu. Lalu bab 4 kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan terdapat salah satu cara untuk membuat siswa dan siswi sekolah menengah atas merasa nyaman ini dengan sistem pembelajaran online adalah mencoba sistem belajar yang menarik menggunakan metode yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Yang kedua, dampak negatif ditimbulkan dari pembelajaran online ini adalah membosankan dan menjenuhkan karena tidak ada interaksi secara langsung, secara timbal balik antara siswa atau guru. Dan tekanan yang cukup besar yang ditimbulkan dari pembelajaran online ini juga membuat kesehatan mental para siswa dan siswi sekolah menengah atas terganggu. Pasalnya, mereka harus menyelesaikan tugas-tugas yang jumlahnya cukup banyak dan tidak ada kawan untuk berdiskusi secara langsung. Sudut pandang para pendidik atau guru mengenai pembelajaran online yang dinilai cukup membosankan ini, mereka juga merasa hal yang sama. Para pendidik dan guru pun merasa kesulitan dengan perubahan sistem pembelajaran yang kini ada di Indonesia. Cara yang para pendidik atau guru lakukan untuk menyikapi hal ini adalah berusaha menciptakan suasana kelas online sebaik mungkin disesuaikan dengan kemampuan para siswa dan siswi. Dan yang terakhir, motivasi belajar anak pada sistem pembelajaran online ini mudah sekali menurun. Semangat yang dirasakan pada saat sekolah tatap muka dan sekolah online ini sangat berbeda. Jika sekolah tatap muka, para siswa dan siswi akan terdorong kemauan belajarnya karena lingkungan sekelilingnya mendukung. Teman-teman menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar para siswa dan siswi di sekolah menengah atas. Lalu ada saran, dengan kondisi yang sekarang yang memang mengharuskan sistem pembelajaran online atau dalam jaringan, maka sebaiknya siswa dan siswi mempersiapkan diri baik fisik maupun mental agar pembelajaran online ini tetap dapat terlaksana dengan baik. Lalu sebaiknya para siswa dan siswi ini menjunjung tinggi semangat dan motivasi belajar dengan cara belajar dengan teman-teman secara langsung di luar jadwal sekolah dan membangun keakraban di antara satu dan lain sehingga dapat bercengkrama satu sama lain walaupun masih online. Dengan begitu, tentu secara tidak langsung akan memotivasi siswa dan siswi dalam pembelajaran online. Lalu, jikapun merasa bahwa kondisi kesehatan mental yang dirasakan semakin memburuk, maka dapat menghubungi psikolog atau psikiater yang sudah ahli dalam bidangnya untuk mengembalikan kesejahteraan atau kesehatan mental para siswa dan siswi sekolah menengah atas, karena kesehatan mental seseorang adalah yang terpenting. Baik, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya paparkan, yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.